terkait dengan membantu noni Islam maksudnya, apakah boleh? Boleh. Secara umum dia boleh menerima hewan kurban, boleh. Membantu boleh, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Ya. Karena ini termasuk bab muamalah. Kita bermuamalah dengan mereka boleh. Ibadahnya itu adalah menyembelihnya. Ya. Menyembelihnya secara umum. Adapun membantu penyelenggaraannya, membungkus-bungkus misalkan, ikut membagikan, maka tidak masalah, ya. Namun tidak menjadikan pahala untuknya sampai masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna wa ya musabbira Ayyuba sabbarna. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang belum kunjung khusyuk, wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang akan kehidupan dunia, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah. Para jemaah Masjid Darul Razak, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, terutama nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman kepada diri-diri kita, sehingga dengan dasar itulah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan juga kita hadir, ya, di dalam majelis ilmu untuk mempelajari agama kita. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk, ya, pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa kembali memulai kajian kita setelah libur Ramadan dan juga Syawal. Kita kembali lagi bersimpuh dan bermajlis ilmu, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala dari waktu yang kita sengaja sisihkan untuk menuntut ilmu, karena menunjukkan kita butuh akan ilmu. Bahkan butuhnya kita terhadap ilmu melebihi butuhnya kita kepada makan dan minum. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, ya, hajatun nas ilal ilmi akbaru min hajatihi ila ta'ami wa syarabih. Kebutuhan manusia terhadap ilmu, kata Imam Ahmad, melebihi kebutuhan dia terhadap makan dan minum.
Yang mana kalau makan dan minum sehari berapa kali jemaah kita makan? Paling banyak 3, 4, 5 kali mungkin sehari. Tapi untuk ilmu, butuhnya seseorang terhadap ilmu lebih dari itu. Karena setiap saat kita membutuhkan ilmu. Bagaimana tidak? Ketika kita bangun tidur, kita butuh ilmu. Di sana ada doa bangun tidur. Setelah bangun tidur, apa yang kita lakukan? Kita ingin melaksanakan salat witir atau salat malam, qiyamul lail. Butuh ilmu. Kemudian kita ingin salat subuh, butuh ilmu. Sampai pun buang hajat yang kita anggap suatu yang remeh, ternyata agama kita, Islam, mengajarkan tata cara bagaimana buang hajat yang mungkin tidak diajarkan di agama-agama yang lain. Menunjukkan agama Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Maka oleh karenanya, ya, duduknya kita menunjukkan kita butuh terhadap ilmu. Terlebih, ya, kita akan melaksanakan ibadah, ya, untuk sebagai bekal ketika kita akan melaksanakan ibadah kurban nanti, ya, di beberapa bulan ke depan. Oleh karenanya kita berusaha, ya, mengamalkan sebuah ucapan Al-Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmulah terlebih dahulu, mengetahui terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Ya, karena harapan kita ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan syarat diterima, ya, ibadah yang diantaranya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua harus sesuai dengan atau tata caranya sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya, ya, dan sampai kepada kita. Maka harapan kita adalah saat kita beribadah, ibadah kita sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka, ya, yang sejatinya kita membahas, ya, tema hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, maka kali ini, ya, kita akan membahas tema yang lebih dibutuhkan, ya, karena mungkin kalau hadis-hadis yang biasa kita lanjutkan bisa kita tunda di kesempatan yang lain. Namun, ya, kita untuk mempersiapkan, ya, ilmu karena akan mendekati ibadah kurban yang tinggal hanya, ya, beberapa pekan lagi, ya, atau sebulan lagi, ya, kurang lebih. Karena kita berada di bulan Dzulqa'dah, berarti saat lagi Dzulhijjah. Dan ketahuilah ini merupakan bulan-bulan haram. Ya, bulan-bulan haram itu disebutkan bulan haram kenapa jamaah? Karena bulan ini adalah bulan suci. Sebagaimana Mekah dinamakan dengan tanah haram. Bukan haram bermakna haram terlarang, bukan. Haram artinya mulia, suci. Maka Mekah dan Madinah disebut dengan haramain syarifain, ya, dua tanah suci. Nah, kita berada di saat ini ada di bulan haram. Ya, ada yang bisa bantu bulan haram itu bulan apa saja jemaah? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Masya Allah. Bisa sebutkan dalilnya? Fadhal, ada hadiah buat antum. Coba. Ya, bulan haram. Barakallahu fik. Wa iyyakum. Ya, beliau menyebutkan bulan haram adalah ada 4 bulan yang Nabi SAW sebutkan. Ya, kata Nabi SAW, as-sanatu 12 syahra. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan kata Nabi SAW ada 4 bulan haram. Yaitu Nabi menyebutkan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, wa Rajabun Mudhar, dan bulan Rajab. Nah, artinya jemaah rahimani wa rahimakumullah,
Allah melarang kita di bulan-bulan ini. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minha arba'atun hurum." Ya. Fala tadhlimu, di ayat tersebut, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ya, makna menzalimi diri sendiri jemaah rahimani wa rahimakumullah adalah berbuat dosa dan maksiat. Maka ditekankan di bulan ini sampai bulan Al-Muharram, ya, ditekankan lagi berbuat dosa dan maksiat, dilarang. Padahal di bulan-bulan lain pun Allah melarang dosa dan maksiat. Namun di bulan 4 bulan ini larangannya lebih ditekankan. Dan begitu juga sebaliknya, ya, amalan-amalan saleh Allah besarkan pahalanya, ya, di bulan-bulan ini. Maka semoga kita, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita beramal di 3 bulan ini ke depan. Ya, karena seorang yang mukmin yang cerdas, dia tahu kapan seharusnya dia memperbanyak amal. Ya, ketika manakala Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala di waktu-waktu tersebut. 6. Baik, sekarang kita ini sedikit mukaddimah dari kami. Kita akan mulai masuk kepada materi kita adalah tentang fikih kurban. Ya, fikih kurban, fikih artinya secara bahasa artinya fahmu, al-fahmu, pemahaman atau memahami. Ya, kurban secara bahasa artinya, ya, bermakna pendekatan. Ya, kurban, makna daripada kurban artinya mendekatkan. Qaraba yaqrabu kurbanan, dari kata qarib, dekat, ya, kurban. Dan kita ketahui jamaah rahimani rahimakumullah, syariat kurban, ya, tentu Allah Subhanahu wa taala berikan pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau diuji. Ya, Nabi Ibrahim itu jemaah menikah lama, belum dikaruniai anak, sampai umur beliau itu hampir 90 tahun, saya lupa 80 sekian. Ya, belum punya anak, menikah sudah usia segitu. Nah, usia seperti itu barulah Allah berikan apa? Karuniakan anak. Jadi sudah diberikan ujian, ya, sampai beliau menikah kembali, ya, karena beliau memiliki 2 istri. Istri beliau ada Sarah dan Hajar. Maka sudah usia tua, beliau baru diberikan anak dan diuji kembali apa? Disuruh untuk disembelih, jemaah. Bayangkan berat enggak ujiannya? Sudah lama enggak punya anak. Ya, ketika dapat anak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Disembelih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, faqala ya bunayya inni ara fil manam." Ya, ketika Nabi Ismail sudah mulai tumbuh, ya, dewasa, maka Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, anak putra beliau, dia mengatakan, "Wahai anakku tercinta, ini ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku." Ingat, di sini mimpi para nabi adalah wahyu. Ingat, mimpi para nabi jemaah, bukan semua mimpi kita. Kalau kita bukan nabi, jadi mimpinya kita belum tentu benar, ya. Tapi mimpinya para nabi adalah wahyu. Sehingga disebutkan dalam ayat itu, "Inni ara fil manam anni azbahuka." Sesungguhnya aku menyembelihmu, wahai putraku tercinta. Fanzur madza tara, maka apa pendapatmu? Ya, maka kira-kira anak sekarang bapaknya nyuruh nyembelih, ya, kira-kira ngomongnya gimana? Ya, tapi seorang yang keturunan nabi dan beliau juga nabi, ya, beliau dengan lapang dada. Beliau memiliki sifat taslim. Apa itu taslim?
menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya abatif al ma tu'mar, wahai bapakku tercinta, if'al, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Satajiduni insyaallahi minas sabirin, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, tentang syariat awal mula kurban. Akhirnya disembelih, ya, ketika Nabi Ibrahim sudah akan menyembelih, sudah meletakkan pisau di pelipisnya, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail, digantikan dengan kibash, ya, domba besar. Allah mengatakan wa fadainahu bidzibhin azim, maka kami akan gantikan Nabi Ismail dengan domba yang besar. Ya, dan Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Nah, ini menunjukkan Nabi Ibrahim adalah nabi yang jujur, tulus dan ikhlas, sehingga mimpinya beliau, ya, itu beliau benarkan, ya, mimpinya dibenarkan. Taib. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu dipahami, ya, sebelum masuk ke definisi kurban, ya, bahwasanya kurban atau disebut juga dengan udhiyah, kita dengar adalah istilah udhiyah. Jadi udhiyah itu adalah hiya dzabhul udhiyati waqtu duha. Dikatakan udhiyah jemaah itu cara bahasa karena menyembelih hewan kurban di waktu duha, udhiyah, itu sehingga dinamakan udhiyah. Namun secara syariat yang dimaksud dengan udhiyah adalah hiya ma yudhbah minal ibil awil baqar awil ghanam awil ma'iz taqarruban ilallah ta'ala yaumal id. Jadi disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, beliau mengatakan udhiyah atau berkurban itu maknanya adalah menyembelih hewan berupa ibil. Apa itu ibil? Unta. Kemudian al-baqar, sapi. Wal ghanam atau kambing. Awil ma'iz atau domba. Dalam rangka untuk taqarruban ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri. Nah, di sini, ya, mendekatkan diri kepada Allah yaumal id. Ya, disebutkan di sini harus ada niat jemaah. Niat untuk mendekatkan diri, artinya niatnya menyembelihnya ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan niatnya gede-gedean hewan, gemuk-gemukan hewan supaya apa? Ingin disebut Masya Allah dia kurban terbaik. Ya, bukan itu tujuannya. Bukan ingin sum'ah atau riya, tidak. Tapi tujuannya untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang sampai kepada kita, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekurban atau hewan sembelihan kita, kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, ya minkum, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sampai daging-daging dan darah-darah hewan kurban kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang sampai, kata Allah, adalah ketakwaan dari diri kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Daging-dagingnya, darah-darahnya enggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan. Tapi yang sampai adalah ketakwaan dari diri kita. Maka penting jemaah rahimani wa rahimakumullah, perkara niat adalah perkara yang sangat fundamental. Perkara yang sangat penting, ya, dalam sebuah ibadah. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Karena sungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya salah, sayang Pak, ya, kurbannya sudah paling besar, paling mahal, tapi ternyata niatnya salah. Niatnya udah saya pengen kurban
pengen terbaik di sini, ya sebetulnya nggak masalah mau yang terbaik atau tidak, nggak masalah. Karena memang kita mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Cuman untuk berusaha menjaga keikhlasan. Bukan berarti berarti dipahami hewan kurbannya jangan yang terbagus, berarti bukan demikian. Ya, karena bagus dan tidak bagusnya hewan kurban, ya itu tidak mempengaruhi niat seharusnya. Namun artinya jangan sampai salah untuk ya mengikhlaskan niat ketika berkurban. Ya. Nah, baik, itulah definisi kurban. Kemudian yaumal Id, dan disembelih ketika hari Id. Kapan jemaah? Nah, nanti kita akan bahas ya kapannya. Baik. Jadi itu jemaah rahimani rahimakumullah, definisi kurban adalah atau udhiyah, menyembelih dari hewannya ditentukan. Enggak boleh, Ustaz, saya punya peternakan kuda. Gimana kalau saya kurbannya pakai kuda? Boleh tidak jamaah? Kuda sama sapi mahal mana? Kuda. Sekarang boleh nggak berkurban dengan hewan kuda? Boleh tidak? Tidak. Atau Ustaz, saya budgetnya nggak ada, kalau kambing saya mau kurban ayam saja, ya dikurbankan. Maka kita katakan tidak sah kurban kita, karena agama ini sudah menentukan jenis-jenis hewan kurban apa saja yang bisa dikurbankan. Enggak semua bisa hewan dikurbankan. Ya, disebutkan di sini adalah yang disembelih adalah unta, sapi atau kerbau dan sejenisnya, karena unta ada jenisnya. Makanya ada istilah unta merah, ya, ada unta hitam, unta putih. Sapi juga ada kerbau, sapi macam-macam, ada sapi Bali, limosin, itu semacamnya sama, ya, masih kategori sapi. Ghanam juga sama, mau kambing apa saja, mau kambing kacang, kambing gunung, kambing etawa, itu masih kategori kambing. Dan domba, ya, dan juga domba juga punya macam-macamnya. Maka ketika masuk dalam kategori hewan itu, maka diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, itulah definisi ya. Jadi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ya, disembelih pada hari Idul Adha. Taib. Saya lupa ininya nggak dijalanin, ya. Jadi definisi kurban adalah ibadah menyembelih hewan ternak tertentu, unta, sapi, kambing atau domba pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal berapa? 11 sampai 13 Zulhijjah. Berarti tanggal 10 sampai 13. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah definisi kurban. Kemudian hukum kurban, ya, disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, kurban disyariatkan bagi setiap muslim yang mampu. Ya, mampu di sini jemaah. Kapan seseorang dikatakan mampu? Itu manakala dia, ya, sudah mendekati waktu wajib berkurban. Ya, misalkan di tanggal 9, sekarang mungkin belum ada budgetnya. Ya, karena uang kurban itu harus di luar daripada uang nafkah. Jangan sampai kita berkurban, keluarga kita nggak makan. Berarti dia dikatakan belum mampu berkurban. Tapi ini adalah uang yang lebih dari kewajiban kita sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada anak-anak dan istri-istri kita. Ya. Maka jika ada uang lebih ketika sudah tanggal 9 atau 10 sampai 13, nah disitulah kita punya kewajiban. Bahkan, ya, Nabi SAW mengancam bagi orang-orang yang punya kemampuan berkurban,
namun dia nggak mau berkurban, enggan dia berkurban, uangnya banyak, melimpah, tapi Allah Subhanahu wa taala nggak gerakkan hatinya untuk berkurban. Maka apa kata Rasulullah SAW? Maka Nabi SAW mengatakan, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia memiliki kemampuan untuk berkurban namun dia enggan berkurban, kata Rasulullah SAW, jangan dekat-dekati tempat sholat kami, kata Nabi SAW. Bahasa kita ini ancaman jemaah. Ya, kalau bisa disamakan, maksudnya kalau mau dipahami lagi, ini makna seperti orang tua, ya ini contoh aja, mengatakan kepada anaknya main terus, ya nggak pulang-pulang. Kata ayahnya, ya sudah, kalau kamu memang mau di luar terus, main terus, mending nggak usah pulang aja sekalian. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kalau lebih baik apa? Nggak usah pulang. Seperti itu kurang lebih Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, dia nggak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi, ya, mayoritas para ulama berpendapat bahwa hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan Imam Malik itu memperbolehkan, ya, berhutang untuk berkurban, bayangkan. Berhutang untuk berkurban atau menabung untuk kurban. Ya, saking ya sunnah yang sangat ditekankan, ya, saking seperti itu, ya, karena ibadah kurban adalah ibadah yang muqayyad. Apa itu muqayyad? Muqayyad itu terikat dengan waktu, ya. Sehingga dulu ada sahabat yang dia menyembelih hewan kurbannya jemaah itu sebelum sholat id, ya, menyembelih hewan kurban sebelum apa? Sholat id. Maka Nabi SAW mengatakan, kan ditanya, kenapa engkau menyembelih lebih awal? Karena ya Rasulullah, aku menyembelih di awal waktu agar aku dan keluargaku bisa makan hewan kurban di pagi hari. Ya, maka Nabi mengatakan, luhumuk, ya, gona syatuka syatulahmin. Nabi mengatakan, kambingmu itu adalah kambing sesembelihan biasa. Artinya apa? Bukan kurban. Karena kurban sudah ada waktunya. Kapan waktunya? Setelah salat Idul Adha. Ini disembelih sebelum Idul Adha. Maka Nabi mengatakan, kambingmu itu kambing daging biasa, sesembelihan biasa, bukan dianggap hewan kurban. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Ya, harusnya dia menyembelih pada waktunya. Nanti kita akan bahas di waktu yang disyariatkan. Baik. Jadi, ya, namun di sini sebagian ulama berpendapat seperti Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Berarti di sini ada silang pendapat dari para ulama terkait dengan hukum, ya, menyembelih. Dalilnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu di dalam surat Al-Kautsar ayat kedua. Allah berfirman, yang sudah kita hafal ayatnya bersama, Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, salatlah kepada Rabbmu dan sembelihlah. Maka para ulama ahli tafsir menafsirkan perintah salat di sini pada ayat ini itu khusus untuk salat Idul Adha. Ada yang mengatakan ini adalah perintah salat adalah salat Idul Adha. Kenapa? Karena setelahnya diperintahkan untuk wanhar dan sembelihlah. Ya. Di sini Allah menggunakan lafaz inhar. Beda jemaah kalau kita paham bahasa Arab. Lafaz nahara dengan zabaha
itu beda peruntukannya. Kalau zabaha biasa digunakan untuk selain unta. Tapi kalau nahara itu digunakan khusus untuk unta. Ya. Jadi kalau kambing, sapi, apalagi kerbau, domba, itu disebutnya dengan zabaha. Makanya tadi Nabi Ibrahim mengatakan, ya apa? Inni ara fil manam anni azbahuka. Enggak mengatakan anni anharaka, enggak. Ya. Ini pertama. Yang kedua, tata caranya beda jemaah. Kalau kambing disembelih itu di bagian sini. Leher kambing bagian atas. Ya, kurang lebih diberikan jeda 3 jari. Misalkan ini lehernya ya. Maka seperti ini berarti kita nyembelihnya di sini. Tapi kalau unta enggak. Unta kan lehernya panjang. Yang disembelih di mana? Bukan di sini, tapi di sini. Kalau unta, maka namanya itu nahar. Ada yang pernah lihat bagaimana unta disembelih? Ada di Rozak sini yang nyembelih unta? Nanti ada yang beli gitu ya. Beli di mana? Di Ragunan atau di Safari? Beli dulu ya. Itu Pak, nyembelihnya itu kadang dalam posisi berdiri. Ada saya pernah lihat berdiri tanpa diikat. Cuma itu resiko. Karena unta itu hewan yang penendam. Iya. Dan ingatannya kuat. Ya, jadi kalau dia nggak diikat, bisa kepala kita yang dimakan sama unta. Saya lihat dia itu nggak harus panjang, pendek saja pisaunya. Kemudian dia jalan, dia begitu kan, ininya, bagian bawahnya, langsung keluar darah. Dan nanti dia duduk jatuh. Ada yang didudukan juga, diikat biar nggak berontak. Cuman ya seperti itu, ngikatnya unta itu bahaya karena itu lehernya panjang. Dia itu menggunakan kepalanya kan untuk gigit, untuk melindungi dirinya. Ya, jadi beda antara nahar dengan zabah. Kalau nahar biasa digunakan untuk unta. Kalau zabah untuk sapi, kambing, domba itu menggunakan zabah. Nah, berayat ini ya difahami oleh para ulama seperti tadi Imam Abu Hanifah, perintah wanhar itu kan dalam bahasa Arab adalah fi'il amr atau kata kerja bentuk perintah. Yang mana perintah itu berkonsekuensi wajib. Ini dalam kaidah usul fikih, ya, kaidah umum adalah al-amru yufidul wujub. Perintah itu berkonsekuensi wajib. Ya, selama tidak ada dalil yang memalingkan dari kewajibannya menjadi sunnah atau mubah. Ya. 6. Adapun jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan. Baik. Begitu juga dari hadis Nabi SAW dari sahabat, ya, hadis dari sahabat Anas bin Malik, atau sini disebutkan di Al-Quran ya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini surah Al-Kautsar tadi. Dan juga ya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di ayat yang lain di surat Al-Hajj, Allah berfirman yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Ya, ini surat Al-Hajj ayat 34. Ini dalil dari Al-Quran. Adapun dari hadis dari sunnah Nabi SAW, itu dalil dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba. Menunjukkan boleh jamaah berkurban beberapa ekor, boleh. Nabi saja nyembelih 2 ekor domba yang putih, ya, bikabsyan yang besar, putih besar, bertanduk,
Aqranain itu artinya bertanduk. Ya. Bagus berarti ya. Kalau domba itu Pak, kalau ada tanduknya bagus, keren dombanya. Gagah ya. Dan Nabi SAW demikian. Dzabahahuma biyadihi. Dan Nabi SAW menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Nah di sini disebutkan berarti sunnahnya berkurban itu dengan sendiri, nyembelih sendiri. Tapi ingat kalau mampu, jangan maksain. Belum pernah nyembelih, Ustaz katanya sunnah nih, saya pengen nyoba. Tapi megang pisau aja jamaah udah geter. Ini gimana nyembelihnya? Nah, kalau seperti itu jangan, diwakilkan saja. Ya, sambil kita belajar atau mungkin di sini mengadakan pelatihan tata cara menyembelih. Biasa banyak ikhwan-ikhwan ya di luar sana sekarang sedang ada pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan menyembelih. Banyak nama-namanya, ada juleha, ada jurus sembelih halal dan ada yang lainnya. Itu mereka mengajarkan tata cara menyembelih yang cepat. Ya, karena menyembelih yang cepat itu lebih baik supaya tidak menyakiti hewan kurban. Ya. Ini perintah Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah, fa'idha dzabahtum fa'ahsinu dzibhah." Kata Nabi SAW, apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara sesembelihan yang baik. Falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kata Nabi SAW, hendaklah tajamkan pisau-pisau kalian dan sayangilah hewan-hewan kurban kalian, kata Nabi SAW. Artinya jangan sampai nyembelih masih pisaunya tumpul, jangan. Saya ingat tahun lalu ada di dekat rumah saya ngadakan kurban. Jadi ustadznya ini mungkin belum pengalaman nyembelih. Ya, ketika itu sapi. Dia pengen nyembelih, sudah dijatuhkan, diikat, mau disembelih. Mungkin karena yang megangnya mungkin nggak tahu caranya. Akhirnya yang disembelih cuman gerak-gerak kulitnya aja ikut goyang gitu. Sedikit luka. Udah cari terus kasihan. Akhirnya diberhentikan, jangan Ustaz. Udah tukang jaganya aja. Ya, kenapa? Karena mungkin lehernya nggak direnggangkan. Jadi hanya sebatas diikat, dipegangin, kulitnya masih gelember-gelember. Walaupun pedangnya atau pisaunya tajam, itu kulitnya akan ikut gerak. Kadang kan dia seperti ini. Gerak-gerak seperti ini. Kalau tajam kemudian lehernya dalam kondisi ditarik ke atas dan memang renggang, kencang, maka ketika tajam goloknya mudah tersembelih dan terputus antara tadi saluran makan dan napasnya. Nah itu kan menyakitkan. Akhirnya apa? Diganti, diasah dulu. Nah ini kasihan. Ya, ini enggak sesuai dengan perintah Nabi tadi apa? Fal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah tajamkan pisau-pisau kalian sebelum menyembelih dan sayangilah. Itu sayangin itu banyak cara. Maknanya adalah sapi, kambing atau hewan kurban jemaah, jangan diperlihatkan kepada hewan yang sedang disembelih. Ini termasuk dalam hadis ini. Karena mereka ketika melihat sejenis mereka atau kambing-kambing sapi-sapi yang lain disembelih, mereka bersedih. Mereka juga bersedih. Ya. Atau sengaja orang ngasah pisau di depan kambingnya. Ini ya, bentar lagi kamu disembelih ya, sabar. Boleh jemaah? Enggak boleh. Ya. Ada orang itu mau nyembelih kambing, dilihatin asahan sama pisaunya sambil diasah-asah. Ini enggak boleh. Ya, ini menyakitkan hewan. Dia atau ya, menyakitkan dengan cara apa tadi? Ya, tata cara nyembelihnya salah. Ya, disakitkan kayak tadi, diluka sedikit, ditunda dulu akhirnya. Tajemin dulu, diasah dulu, akhirnya ganti tukang jagal baru disembelih. Ini menyakitkan. Ya. Ini menyakitkan tentu. Jadi kalau misalkan kita memiliki kemampuan nyembelih sendiri, silakan sembelih. Kalau enggak, diwakilkan tidak mengapa. Ya.
Cuman sunnahnya kalau kambing saya sarankan sendiri saja. Ya, sambil melihat tata cara, sambil melihat orang yang beli dulu. Ya, insyaallah tata caranya bisa dan berani, mentalnya siap, silahkan. Nah, jadi Nabi SAW menyembelih apa? Bi'dzabahahuma biyadihi. Nabi SAW menyembelih hewan kurban itu dengan tangannya sendiri. Setelah itu apa? Wasamma wa kabbara. Kemudian Nabi SAW menyebutkan nama Allah. Di sini menyebutkan nama Allah adalah dengan cara menyebutkan Bismillahi wallahu akbar. Ya. Atau disebutkan kalau untuk orang lain, ya, Bismillahi Allahu akbar. Kalau atas nama apa? Nanti disebutkan nama-nama yang kurban apakah disunnahkan, ya. Karena Nabi SAW di sini hanya menyebutkan apa? Sama wa kabbara. Nabi hanya mengucapkan Bismillahi Allahu akbar, bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala safahihima, dan Nabi SAW meletakkan kakinya, ya, kaki Nabi SAW di pelipisnya, ya, di apa? Oh, safahuhuma, yaitu Nabi SAW meletakkan kakinya di hewan kurban tersebut, ya, kemudian disembelih untuk menahannya supaya tidak bergerak, ya. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Taib. Jadi ini hadis dari Nabi SAW. Kemudian hewan apa saja jamaah rahimani wa rahimakumullah, syarat-syarat hewan kurban dan jenis-jenis hewannya. Yang pertama, hewan ternak itu yang dimaksudkan ini diperintahkan adalah bahimatul an'am, ya. Yang disembelih adalah hewan-hewan ternak. Dan umurnya berapa? Ini yang paling penting. Terutama kita yang mau beli sapi, ya, atau DKM yang diwakilkan untuk membeli hewan kurban, harus paham, ya, antara umur-umur hewan tersebut. Karena jangan melihat besarnya saja. Karena sapi limosin, ya mah, walaupun besar, tapi kadang umurnya belum cukup umur. Ya. Taib. Yang pertama adalah hewan unta, sapi, kambing atau domba. Unta minimal umurnya adalah 5 tahun. Ya. Jadi ini syarat-syarat syar'i untuk menyembelih hewan kurban. Disunnahkan yang pertama apa? Hewan sapi, apakah unta disyaratkan adalah qad akmala khamsa sinin. Ya, akmala khamsu sinin. Ya, harus sempurna usianya sudah 5 tahun. Yang kedua adalah al-baqar, sapi atau kerbau dan yang lainnya sejenisnya. Wa yushtaratu an yakuna qad akmala sanatain. Harus sempurna usianya 2 tahun. Kemudian wal maiz awil ghanam wa yushtaratu an yakuna qad akmala sanah. Adapun kalau kambing itu disyaratkan minimal umurnya sudah 1 tahun. 1 tahun, genap 1 tahun. Adapun domba, ya, kalau domba usianya adalah minimal 6 bulan. Ya, bedakan antara kambing dengan domba. Ya, jika sudah nampak seperti domba berumur 1 tahun, ya, jadi beda, ya, antara domba dengan kambing. Nabi SAW membedakan. Ya, hadisnya mana? Hadisnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Nabi SAW pernah bersabda, qala la tadhbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kecuali hewan yang sudah cukup umurnya, musinnah. Illa an ya'sur alaikum, ya, kecuali sulit kalian mendapatkannya, ya, fatadhbahu jad'atan min ad-dha'n, maka, ya, boleh kalau jad'ah itu maknanya kalau kalian susah mendapatkan kambing, boleh kata Nabi SAW, yaitu menyembelih domba, ya.
Ada ya, kalau domba di sini disebutkan sittatu ashhur, yaitu 6 bulan. Kalau kambing tadi akmala sanah, sempurna umurnya 1 tahun. Biasa kalau itu apa ya? Kalau kambing disebutnya apa biasanya? Giginya sudah tanggal, atau bahasa ini apa? Kupak kalau bahasa tukang kambing. Ya, giginya sudah tanggal, berarti sudah, kalau kambing umur 1 tahun, kalau sapi 2 tahun. Ya. Kemudian li hadis Uqbah bin Amir qala qultu ya Rasulullah ya asabani jad'un ya ya Rasulullah, saya cuma punya jada', saya cuma punya domba. Maka Nabi mengatakan dhahi bihi, sembelihlah. Ya, maka Nabi SAW mengatakan sembelihlah domba tersebut. Ya. Berarti di sini Nabi SAW menyebutkan kalau domba hanya 6 bulan usianya minimal. Baik. Ini untuk syarat-syaratnya. Berarti kalau di luar syarat ini jemaah, ya bisa dipastikan hewan kurbannya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Maka hati-hati ketika membeli. Kadang ada pedagang-pedagang yang curang atau enggak jujur. Yang penting kelihatan besar, dia katakan sudah 2 tahun. Iya, 2 tahun sapi. Padahal belum 2 tahun. Maka saran saya kalau mau membeli, ajak orang yang memang faham dengan hewan. Ya, memang dia peternak atau dia memang ahli, tahu ini umurnya udah lebih dari 2 tahun, ini umurnya udah lebih dari 1 tahun, agar kita ingin pahala kita berjamaah sempurna dan diterima hewan kurban kita. Tapi Ustaz, kalau kita nggak tahu, kita nyembelih hewan, kita nggak tahu umurnya udah sempurna, kita katakan kalau kita nggak tahu, kan disuruh untuk bertanya. Kalau sudah berlalu, ya maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala atas ketidaktahuan kita. Ya, kalau sudah berlalu. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, ini yang sering tersebar di kalangan kita. Ada yang memahami kurban itu ibadah seumur hidup. Artinya orang kalau sudah kurban, sudah gugur kewajiban, masih bukan gugur, selesai kewajibannya untuk berkurban. Tahun-tahun berikutnya nggak perlu berkurban. Ada yang meyakini kurban itu cuma sekali aja. Ya. Maka kita katakan tidak. Allah Subhanahu wa taala menyusun atau memberikan kewajiban kepada hamba-hambanya. Ibadah itu ada yang sifatnya ibadah tahunan jemaah. Seperti apa? Ibadah tahunan. Ada yang ada ibadah yang sifatnya sekali seumur hidup. Apa? Hah? Apa? Haji boleh, nggak harus setahun seumur hidup. Ya, kalau pembimbing haji tiap tahun dia haji. Enggak, ini yang cuma sekali. Kalau haji bisa bertahun-tahun, cuma yang wajib hanya 1 kali. Yang hanya dilakukan sekali seumur hidup, apa? Hah? Khitan, Masya Allah. Disunat, Pak. Bapak sunat 2 kali, 3 kali? Sekali kan? Itu ibadah yang dilakukan sekali gitu loh maksudnya. Khitan. Apalagi? Hah? Menikah. Akikah, menikah boleh 2, 3 kali, 4 kali juga boleh. Kalau berani. Soalnya di rumah lebih berani. Ya. Khitan, akikah, betul. Akikah sekali seumur hidup. Apalagi kira-kira ada yang ibadah dilakukan sekali seumur hidup? Apalagi kira-kira ya? Masya Allah. Hah? Haji? Haji enggak. Haji bisa tiap tahun. Ya, meskipun yang wajib sekali seumur hidup. Nah, ya itu aja lah dulu ya. Terus ada ibadah yang dilakukan setiap tahun. Apa tadi?
haji, apalagi salat Idul Fitri, Idul Adha, apalagi zakat. Tiap tahun Pak zakat. Ya, hingga keliru kalau orang zakat mal itu tiap bulan dikeluarkannya. Ya. Karena zakat itu harus terpenuhi dua syaratnya. Apa? Pertama, memenuhi nisab. Ya, yang kedua harus dimiliki selama 1 tahun yang disebut dengan haul. Jadi bagaimana bisa zakat tiap bulan? Ya kalau tiap bulan namanya sedekah biasa, bukan zakat mal. Apalagi ibadah yang dilakukan setahun? Setiap tahun haji, Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan, puasa Ramadan, Masya Allah. Ini santri-santrinya cerdas-cerdas ya, Masya Allah. Apalagi yang setiap tahun? Sudah. Sekarang ibadah tiap bulan ada ibadah apa? Puasa Ayyamul Bid. Apalagi tiap bulan? Yang apa? Bekam. Bekam tiap bulan gitu. Tidak, nggak harus tiap bulan bekam, Pak. Itu Bapak aja mungkin tiap bulan. Nggak harus. Apalagi yang tiap bulan? Ya, selain puasa Ayyamul Bid, ya dilakukan tiap bulan. Kemudian berpindah, ada yang ibadah pekanan seperti sholat Jumat tiap pekan. Apalagi? Puasa Senin Kamis boleh tiap pekan, puasa Senin Kamis. Dan ada ibadah harian seperti sholat 5 waktu dan yang lain. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan ibadah-ibadah memiliki porsinya masing-masing. Jadi ibadah ini jamaah rahimani wa kurban itu bukan ibadah sekali seumur hidup, bukan. Tapi kewajibannya ibadah tiap tahun. Tiap tahun. Dan juga yang keliru memahami ibadah kurban itu untuk seorang, bukan. Berarti bapak yang punya uang, bapak yang kurban. Ya, bapak tahun ini yang kurban ya. Nanti tahun depan ibu. Nanti tahun depan lagi kamu nak. Tahun depannya kamu. Enggak. Ibadah kurban itu bapak yang beli, bapak yang kurban untuk keluarga juga. Untuk meluruskan pemahaman bahwasanya kurban itu bukan satu kurban untuk sendiri, bukan. Nabi SAW bahkan ketika menyembelih, Nabi SAW mengatakan hadza minni wali ahli baiti wali ummati. Nabi mengatakan apa? Ini untukku ya. Ini dariku untukmu ya Rabb, dan untuk keluargaku dan untuk umatku. Bayangkan Nabi menyembelih untuk siapa? Untuk kita juga, umatnya. Untuk ahli baitnya, keluarganya, dan untuk dirinya sendiri Nabi SAW. Jadi jangan pelit-pelit Pak kalau kurban. Niatkan bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Agar anak-anak dan istri juga dapat pahala kurban. Ini untuk meluruskan pemahaman, oh ternyata kurban itu tiap tahun. Kalau mampu ada rezekinya silahkan. Ya, sampai kadang ada orang mengadakan tabungan kurban. Saking pengen kurbannya. Ya, supaya nanti ketika sudah waktu wajibnya saya punya uang. Gitu. Termasuk kesalahan juga kurban diadakan di sekolah patungan semua siswa. Ini keliru. Karena syariat sudah menetapkan ya, untuk kurban kambing kewajibannya 1 orang. Enggak boleh patungan. Sapi 7 orang maksimal. Ini patungan 1 kelas, 2 kelas. Maka ini sembelihan hewan biasa. Jamaah. Maka harus dipahamkan kepada anak kita. Kalau mau orang tuanya aja nitip ke sekolah, Pak, ini hewan kurban anak saya dan kami. Ya, kami yang kambing misalkan, atau mau sapi silahkan. Ya jangan ya lebih dari apa yang Rasulullah SAW telah tentukan. Ini untuk mengedukasi anak-anak kita juga. Pahamkan patungan itu boleh, silahkan. Itu dilakukan oleh para sahabat. Tapi maksimal 7 orang. Ya. Taib. Kemudian apa tadi? Hewan-hewan yang kembali lagi kepada hewan, sudah kita ketahui syarat-syaratnya, kemudian fisiknya. Ya.
fisik hewannya harus selamat dari cacat fisiknya. Yushtaratu fil ibil wal baqar wal ghanam an takuna salimatan minal uyub. Jadi hewan kurbannya seperti tadi unta, sapi, kambing, ya, domba harus selamat dari cacat allati min sya'niha an tusabbiba nuqsanan fil lahmi, yang karena sakit atau aib tersebut menyebabkan kurangnya daging yang ada pada hewan tersebut, ya, maka tidak boleh. Fala tujzi'a, ya, ajfan wal arja wal aura wal marid, ya, maka tidak boleh hewan-hewan disembelih kalau hewannya buta, ya, nggak boleh beli kambing, kambingnya buta, atau sapi buta, ini nggak boleh, cacat. Atau, ya, arja, pincang, hewannya pincang, tidak boleh. Ya, atau hewannya maridah itu sakit, mungkin karena dia belinya di sana, di Bima diantar ke sini. Ustaz, saya punya di Bima sapi, di sana sehat Pak, sampai sini migrain tuh sapi, sakit, masuk angin, mungkin stres, sampai sini lemes, ya. Makanya kadang mereka dikasih obat, ya, dikasih vitamin, dikasih obat, mau dikirim dari sana ke sini, ya, maka jauh-jauh hari untuk dibawa ke sini, ketika sakit diobatin sampai dia sehat kembali. Maka kalau seperti itu boleh, ya. Sebagaimana Nabi SAW larang di dalam hadis Bara ibn Azib, Nabi SAW mengatakan, arba'un la tujzi'u fil adahi, ada 4 cacat fisik hewan yang menyebabkan tidak diterima hewannya. Yang pertama, al-aura al-bayyin, yaitu hewan yang buta, yang jelas butanya, aura namanya, ya, al-bayyinu awruha, ini yang pertama. Yang kedua, al-maridah al-bayyin maraduha, hewan yang sakit, yang jelas sakitnya kelihatan, udah nggak bisa berdiri, duduk aja dia, kambing atau sapinya, maka jangan disembelih, ganti, ya. Wal arja'u al-bayyin arjuha, yaitu hewan yang pincang, yang jelas pincangnya, ya. Ini yang wal ajfa'u allati la tunqi, atau, ya, cacat-cacat hewannya, sebentar, yang jelas sakit-sakit seperti ini, aib-aib ini kan disebutkan oleh Rasulullah SAW, itu kan ada 4. Maka kata beliau, yuqas ala hadhil uyub al-arba'ah ma fi ma'naha, boleh dikiaskan kepada 4 aib-aib yang disebutkan Nabi SAW itu, ya, 4. Seperti kal hitma allati dhahabat thanayaha, ya, seperti kambingnya ompong giginya, beberapa gigi hilang, aib ini termasuk dikiaskan kepada aib yang disebutkan, ya. Kalau tadi yang keempat apa? Ajfa itu yang budukan, apa bahasa kita? Budukan, ya, banyak luka-lukanya itu kambing. Jadi tadi apa? Buta, sakit, pincang, ya, budukan hewannya. 4 ini dikiaskan seperti aib-aib, cacat-cacat yang ada pada giginya hilang, ya. Atau al-adba itu allati dhahaba aktsar udhuni, hewan yang hilang kupingnya. Domba, kambing kan kupingnya ada apa, ya, hilang kupingnya, mungkin dimakan temannya atau ya kena atau cacat dari lahir, maka seperti itu jangan dibeli, ya. Atau au qarnuha, atau patah
tanduknya. Ya, patah tanduknya. Ini dikiaskan kepada 4 aib cacat yang Nabi SAW sebutkan. Ya, wa nahwu dzalika minal uyub, dan yang aib cacat-cacat yang lainnya. Ya, maka usahakan jamaah rahimani wa rahimakumullah, hewan kita adalah hewan yang kurban yang sesuai dengan kriteria kurban yang Nabi SAW perintahkan, dan jauhi dari cacat-cacat, aib-aib dari hewan-hewan kurban yang kita miliki dari yang sudah kita sebutkan. Nah, jangan cari yang kurus kering, ya, kelihatan tulangnya dari luar saking kurusnya, jangan. Ya, kalau masih ada waktu gemukin dulu sebulan 2 bulan dari sekarang kalau mau beli, ya. Cuman resikonya tanggung sendiri. Takutnya ada orang dekat-dekat udah meninggal tuh, ya, kambing-kambingnya. Baik, masih ada. Nah, sekarang masuk ke waktu menyembelih. Ya, mulai disebutkan waktu penyembelihan dimulai setelah salat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah hingga akhir hari tasyrik pada tanggal 30 Zulhijjah. Ya, jadi itu dimulai. Sebagaimana tadi sahabat ada yang menyembelih sebelum salat, maka Nabi mengatakan sesembelihanmu itu adalah sesembelihan biasa, bukan dianggap hewan kurban. Padahal niatnya sahabat ini supaya kami makan daging hewan kurban itu sebelum kami sholat Idul Adha. Nah, ini menunjukkan karena ketidaktahuan, karena nggak punya ilmu jamaah, akhirnya dia melakukan perbuatan itu. Tidak ada hikmahnya perbuatan sahabat itu, sehingga jadi sebuah syariat. Berarti nggak sah ibaratnya kurban sebelum sholat Idul Adha. Kemudian wa min ba'di tulu'i syamsi yaumal Idul Adha bimiqdari ma yattasi'u li raq'ataini wal khutbataini liman lam yusalliha. Jadi dari semenjak terbit matahari pada hari Idul Adha, ya, seukuran seseorang melaksanakan 2 rakaat salat Idul Adha wa khutbatai, dan jangan khutbah, ya, liman lam yusalliha, bagi yang belum salat. Artinya, ya, ukurannya adalah ketika matahari setinggi tombak. Karena beda jemaah, salat Idul Adha dengan Idul Fitri, lebih dulu mana waktu salatnya? Lebih dulu mana? Nabi melakukan salat Idul Adha itu lebih cepat dibandingkan salat Idul Adha. Apa hikmahnya? Agar, ya, bersegera untuk menyembelih hewan kurban, dan sunnahnya kita setelah sholat subuh jemaah jangan makan dulu. Sunnahnya itu memakan hewan kurban. Tapi selesai jam 12 Ustaz. Di sini belum dimasak. Ya. Maka kita katakan, ya, disiasati. Ya Bu, ini sunnah saja. Kalau kita mampu silakan. Ya. Kalau tidak mampu ya makan saja. Adapun sholat Idul Fitri, ya, disunahkan justru makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri. Karena fitr itu artinya kembali berbuka. Idul Fitr. Jadi kita menunjukkan hari ini kita tidak berpuasa lagi, sedang Idul Fitri. Ya, maka sholatnya pun agak sedikit beda, ya. Mungkin beda 15 menit atau 20 menit lebih lama dibanding sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha, ya, itu lebih cepat, ya, agar segera mengeksekusi, ya, hewan-hewan kurban untuk segera disembelih. Nah, Allahu a'lam bissawab. Kemudian disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan sama sahabat Al-Bara' bin Azib, Nabi SAW pernah bersabda, man shalla salatana, barang siapa yang salat bersama kami, salat dengan kami, wa nasaka naskana, dan dia menyembelih sebagaimana menyembelih kami, faqad asaban nusuk, dan dia sungguh telah mendapatkan pahala menyembelih. Wa man dhabaha qabla an yusalliya falyu'idda makanaha ukhra. Kata Nabi, barang siapa yang dia menyembelih sebelum salat Idul Adha, maka hendaklah dia ulangi. Artinya ulangi, sembelih dengan, ya, makanan
al-ukhra, dengan hewan sembelihan yang lain. Hadis ini menunjukkan tidak sah sembelihan dilakukan sebelum salat Idul Adha. Wa yastamiru waqtuha ila ghurubi akhir ayyami tasyrik, dan waktunya dari setelah salat Idul Adha sampai terbenamnya akhir ayyamut tasyrik, akhir tanggal 13 Zulhijjah, sampai terbenamnya matahari, berarti sudah akhir. Ya, jadi kalau misalkan kita punya rezekinya jamaah tanggal 12, 13, ya sudah sembelih pada hari itu. Cuman di Indonesia jarang kayaknya yang menyembelih di hari-hari tasyrik. Mungkin di hari ke-1, ke-2 saja. Adapun hari ke-3, ke-4 sudah jarang. Ya, namun kalau kita katakan berbicara boleh. Ya, itu waktu-waktu disyariatkan. Wal afdalu zabahaha ba'dal farag min salatil id. Dan yang lebih afdal, yang lebih utama, kata penulis, menyembelihnya setelah selesai langsung dari salat Idul Adha. Langsung. Ya. Li hadis Bara' bin Azib, sama hadisnya Bara' bin Azib ini memang perawi yang banyak meriwayatkan hadis tentang kurban. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwalu ma nabda bihi yawmana hadha nusalli thumma narji'a fananhara faman fa'ala dhalika faqad asaba sunatana. Kata Nabi SAW, ya, yang pertama kali kami lakukan di hari kami di Idul Adha, kami salat thumma narji, kemudian kita pulang ke rumah. Ini maknanya mempersiapkan, ganti baju, hewan membawa pisau, golok, ya, summa narji fananhar, setelah itu kami menyembelih. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan hal tersebut, faqad asaba sunnatana, sungguh dia telah mendapatkan pahala sunnah kami, kata Nabi SAW. Faman dzabaha qabla dzalik, barang siapa yang menyembelih sebelum waktu itu, fa inna ma huwa lahmu qadamih, ya, lahmin qaddamahu li ahli. Adapun kalau dia menyembelih sebelum waktu itu, maka dagingnya dia persembahkan kepada keluarganya. Artinya itu sembelihan biasa. Laisa min nuski fi syai', itu bukan hewan kurban. Ya, itu bukan hewan kurban. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu, ya, pembagian hewan kurban. Untuk siapa hewan kurban? Daging kurban itu untuk siapa jamaah? Apakah untuk kita sendiri, sahibul kurban? Maka yang keenam, di pembagian daging kurban disunnahkan untuk membagi daging kurban menjadi 3 bagian. Apa saja? Yang pertama, 1/3 untuk dikonsumsi sendiri. 1/3. Jadi boleh, ya, Bapak menyembelih kambing, ya 1/3-nya. Bukan cuma 1 paha, 2 paha, itu pun nggak masalah. 1/3. Karena beda antara daging kurban dengan zakat, beda. Kalau zakat sudah jelas Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 untuk siapa mereka mustahiknya. Tapi untuk hewan kurban itu nggak mesti untuk fakir miskin, nggak harus. Orang kaya boleh makan daging kurban. Ya. Maka pahami, hewan kurban dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dikonsumsi untuk sendiri dan keluarga, 1/3-nya. Yang kedua, 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir miskin, boleh. Dan yang 1/3 yang ketiga adalah untuk diberikan kepada kerabat atau tetangga, dihadiahkan. Ya. Beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahimku meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Artinya justru momen memberikan hewan kurban ini barangkali momen yang dalam rangka untuk mendekatkan diri, untuk menyambung tali silaturahim. Kalau kita lagi renggang sama saudara, sama kerabat, mungkin bisa kita bawakan daging jamaah ke mereka. Ini buat kalian, senang ya, apalagi mungkin di tempat kampung-kampung yang memang nggak ada yang berkurban. Saya pernah dapetin di kampung sana, arah Cariu sana, itu nggak ada yang kurban. Ada yang kurban paling Pak RT-nya atau lurahnya, 1 sapi untuk 1 desa mungkin, atau 1 apa itu namanya, kelurahan. Kasihan, ya. Maka kita kalau punya daging banyak, hadiahkan ke mereka yang jauh, kerabat kita. Ini momen
Ya, atau kita sambil ke sana sambil makan-makan. Karena memang ayyamut tasyrik adalah, kata Nabi, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik itu hari makan, hari minum, dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disunahkan kita untuk berbanyak takbir. Bukan cuman mau sholat Idul Adha dan selesai Idul Adha nggak bertakbir. Kalau bisa ketika kurban perbanyak takbir. Anak-anak daripada mereka ramai suruh bertakbir. Ya, takbir sampai kapan? Setiap habis selesai sholat 5 waktu sunahkan untuk takbir. Sampai hari tasyrik saya sholat asar berarti selesai, ya, selesai sholat asar. Itu terakhir tanggal 13 Zulhijjah untuk berbanyak takbir. Nah, apa yang dilakukan terakhir? Ma yusna'u li udhiyah, yusannu lil mudahhi an ya'kula min udhiyatihi. Ya, hal-hal yang disunahkan beliau sebutkan untuk berkurban. Yang pertama disunahkan orang yang menyembelih memakan hewan sembelihannya. Jadi kalau Bapak menyembelih kambing, Bapak disunahkan memakan daging hewan kurban Bapak atau keluarga. Wa yahdi lil aqaribi wal jirani wal asdiqa, dan boleh dihadiahkan kepada kerabat-kerabat, kepada tetangga-tetangga, dan kepada sahabat-sahabat, teman-teman, dihadiahkan. Jangan sampai Pak tetangga kita makan daging, tetangga kita nggak makan, cuman kebagian kuah wanginya doang. Kita nganggapnya tetangga pasti udah dapat, kita nggak ada yang tahu. Apalagi mungkin dia, mohon maaf, tetangga yang mungkin kurang bersosialisasi mungkin, ya, atau enggak terdata, kelewat misalkan, ya. Maka Nabi SAW mengajarkan sunnah. Kata Nabi SAW, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kata Nabi SAW, apabila kalian memasak yang masakan yang berkuah, maraq, pernah dengar istilah maraq? Yang ada kuahnya, kata Nabi, fa'akthir ma'aha, perbanyak airnya dan berbagilah kepada tetanggamu. Tapi jangan ditelan mentah-mentah hadis ini, Pak. Kata Nabi suruh perbanyak airnya dan berbagi kepada tetangga. Ngasih airnya doang, bukan. Ya, itu bahasa, ya, kiasan atau bahasa, ya, apa namanya? Bahasa apa ya? Ya, bukan hiperbola, bukan. Ya, bahasa kinayah, ya. Perbanyak airnya dan berbagi kepada tetangga. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, laisal mu'minu, bukanlah seorang mukmin yang sejati, ya, huwa ya'kulu wa yashban wa jiranuhu, ya, yaju'a, atau kama qala. Ya, bukan termasuk mukmin yang sejati, dia makan kenyang akan tetapi tetangganya kelaparan. Ini bukan seorang mukmin. Maka kita disunahkan untuk berbagi, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, untuk hewan-hewan atau makanan-makanan yang kita, ya, miliki. Nah, ayatnya adalah di surat Al-Hajj, Allah berfirman, faqulu minha, dan makanlah dari hewan kurban tersebut, wa at'imul ba'isa al-faqir, dan berilah makan orang-orang fakir. Ya, berarti ada perintah untuk memberikan kepada orang-orang fakir juga makanan, daging-daging hewan kurban. Dan Allah taala bisawab, jemaah, mungkin karena waktunya enggak cukup, ya, mungkin bisa dilanjutkan nanti di pertemuan berikutnya insyaallah, ya. Dan mungkin kita buka tanya jawab, ya, barangkali ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bertanya sedikit aja ini, mumpung masih di slide yang ini, Ustaz. Slide yang tadi, betul Ustaz, yang ini terakhir tadi, iya.
proporsi dibagi 3 dengan masing-masing sepertiga ini, apakah memang ada hadis dan itu eksak atau sebetulnya ini pendekatan saja? Artinya misalnya untuk poin pertama itu tidak eksak atau tidak murni sepertiga, tapi boleh mungkin 1/5 karena dengan pertimbangan cukup sohibulnya 1/5, tapi proporsi lebih banyaknya di poin 2 misalnya gitu, di fakir miskinnya gitu, atau di poin 3-nya gitu, atau prioritas atau seperti apa ya Ustaz, untuk memastikan apa yang kami lakukan selama ini sesuai atau ada yang perlu kami perbaiki gitu Ustaz, supaya tidak keliru. Mungkin itu dulu kali Ustaz. Kalau itu dulu berarti ada lagi. Baik, barakallahu fiik. Nah, ada hadisnya. Ya. Di sini disebutkan, tadi memang saya karena waktunya belum cukup. Enggak cukup. Saya lewat. Di sini disebut, menulis mengatakan, wa yustahabu an yaj'alaha athlathan, dan disunahkan untuk menjadikannya 3 bagian. Thuluthun li ahli baiti, sepertiga untuk ahli baitnya, keluarganya. Wa thulusun yut'imu fuqara al-jiranihi, sepertiga dia berikan kepada para fakir tetangganya. Wa yahdi ats-thuluts, dan dihadiahkan 3. Ini diambil dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Beliau meriwayatkan fi sifati udhiyatin Nabi, ketika menjelaskan tentang sifat menyembelihnya Nabi SAW. Ya, jadi secara tekstual jelas. Yang pertama Nabi mengatakan wa yut'im ahla baitihi thuluth, yang diberikan makan kepada keluarganya, ahli baitnya, 1/3 lafadznya ya. Kemudian wa yut'im fuqara ajiranihi thuluth, dan diberikan 1/3 kepada para orang-orang fakir tetangganya, ya. Wa yatasaddaqu ala su'ali bits-thuluth, atau disedekahkan ya kepada orang yang meminta atau orang yang ya secara umum ya 1/3. Taib, ini idealnya Pak, idealnya. Namun apakah boleh kita berikan 1/5-nya ya dari hewan kurban, nanti kita banyakkan porsinya kepada orang fakir miskin? Kita katakan kalau berbicara boleh, boleh ya. Kalau bicara boleh, boleh, silahkan. Itu tidak melanggar, karena aturan seperti ini secara ini umum ya. Kalau kita berlakukan semua 1/3 akan ya sedikit mungkin orang-orang yang kita ingin berikan, yang harusnya kita lebih luas jangkauannya kita distribusikan. Kalau seperti ini lebih sedikit gitu, lebih banyak karena bagiannya. Karena yang menyembelih aja 1/3 gitu. Artinya boleh kita ya keluar dari idealisme ini. Tapi kalau mau beli afdal, ya ini lakukan sebagaimana yang Nabi SAW melakukan dalam hadis ini. Tapi bukan berarti nggak boleh. Contoh seperti tadi, maksimal sapi itu 7 orang. Bukan berarti nggak boleh 5 orang, 4 orang, 3 orang, boleh. Bahkan 1 orang aja kambing boleh, sapi boleh. Ya, itu maksimal. Tapi untuk memberikan ini ya harus kebijakan DKM misalkan, maka tidak mengapa kita berikan porsinya lebih banyak. Tapi kalau bisa harus kebagian juga ya yang orang-orang yang sekitar. Jangan kita mendahulukan orang-orang yang di luar sana, tapi tetangga-tetangga kita masih ada yang enggak kebagian. Nah, ini yang keliru. Ya, karena ingat, hewan kurban itu bukan untuk orang fakir miskin saja, untuk orang-orang kaya ya, mungkin mereka juga ingin makan daging kurban, tapi kita ngelihat kayaknya dia nggak berhak. Berhak nggak berhak dari mana? Mereka berhak gitu masalahnya, karena ini bukan harta zakat ya, bukan. Jadi boleh ya. Wa yajuzu iddikhar, ini pembahasan berikutnya nanti. Dan boleh disimpan hewan kurban ya. Kalau dulu itu dilarang Pak, ba'da salasati ayyam. Dulu itu sempat zaman Nabi dilarang untuk menyimpan hewan daging kurban selama di atas 3 hari.
Dulu dilarang. Ya. Sebagaimana hadis Buraidah, Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum anid dikhari luhumil adahi fawqa thalath. Dulu aku melarang kalian dari menyimpan daging-daging kurban di atas 3 hari. Fa'amsiku ma badalakum. Sekarang silahkanlah, apa artinya amsiku, sekarang boleh ambillah atau simpanlah apa yang kalian butuhkan untuk diri kalian. Artinya dulu sempat dilarang kalau hewan kurban itu lebih dari 3 hari. Ya. Kalau sekarang Masya Allah setahun ada orang ditaruh di freezer, ya, baru tahun ini mau dimakan. Masya Allah. Kalau dulu itu udah dilarang. Namun sudah dihapus, dimansuh larangannya. Kembali ke pertanyaan tadi, ya, maka untuk kebijakan-kebijakan hal seperti ini bukan sesuatu yang baku, Pak. Bukan yang harus plek seperti ini, tapi diperbolehkan sesuai dengan tadi. Kita melihat dulu berapa kira-kira yang akan didistribusikan sesuai dengan jumlah yang kita ingin. Tapi kalau misalkan kita mau banyakin isinya, biasa mungkin sekilo, ya, atau mungkin kurang dari sekilo satu plastik, mungkin bisa dilebihkan, ya, agar orang masaknya bisa kebagian satu keluarga minimal. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang akan kita potong mungkin hewan korbannya banyak, bagaimana kalau umpamanya untuk sohibul itu dagingnya bisa kemungkinan tertukar dengan hewan korban yang lain? Itu Ustaz. Jadi kadang-kadang walaupun kita sudah hati-hati, bisa jadi terjadi daging kurban sohibulnya dari sapi yang lain. Dari sapi yang lain. Terutama ada satu hal, satu jemaah kita mungkin yang pada nanti itu kan beliau kurban di sini, tapi daging nanti akan diberikan kepada jemaah beliau yang ada di tempat lain, takutnya tertukar gitu karena saking banyaknya hewan korban. Jadi sapi yang diperuntukkan untuk korban beliau tercampur sama daging yang lain. Itu aja Ustaz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, perhatikan kalau kita sudah tahu keutamaannya Bapak, dia peruntukannya, maka panitia sudah harus menyiapkan tim khusus untuk, ya, pembagian kepada sahibul kurban. Ya, diusahakan, upayakan dulu. Ada tim memang ini dinamakan, misalkan kambing, ini Pak Fulan. Ya, ditulis namanya, diikat di pahanya, mungkin kalau mau pahanya saja bebas, nggak harus kepala ke atas atau perut itu tengah-tengah atau paha saja. Cuma biasanya daging yang paling enak adalah paha. Yang Nabi SAW sukai adalah paha kambing, ya, maka boleh. Dan usahakan kita gimana caranya tidak tertukar dulu, ada upaya dulu, ya, ada upaya, usaha maksimal. Lah qadarullah ternyata ada yang terlewat. Ada yang, aduh, ini tadi punya siapa ya? Lupa, hilang tulisannya misalkan. Sudah diikat plastik, ya, namun ternyata namanya orang banyak, mungkin ada saja yang tertukar. Maka, ya, kalau tertukar, Allah Ta'ala silahkan, nggak apa-apa, ambil dengan hewan yang lain, nggak harus dari hewan dia. Sunnahnya dari dia. Cuman karena sudah terlanjur, kita nggak bisa memastikan hewan yang mana, ya, maka sebaiknya ada tim khusus tadi untuk memisahkan. Kalau tidak, sudah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita sudah berusaha, ya, terus kemudian kata Allah lalai, ya, maka kita tidak berdosa akan hal ini karena sudah ada usaha. Itu termasuk dosa yang tidak disengaja. Bukankah kita sering berdoa dalam akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna
inna sina aw akhtana. Ya Allah, janganlah hukum kami, siksa kami dari perkara-perkara yang ya kami lupa atau lalai atau kami nggak tahu. Itu yang kalau terjadi, maka silahkan berikan dengan hewan yang lainnya agar dia nggak kecewa. Ya, berikan saja, mau paha yang kambing siapa. Ini kalau kejadian enggak, terus jangan semuanya dibuat random begitu, jangan. Ya, tapi diupayakan untuk sesuai dengan hewan sembelihnya. Dan makanya kalau bisa, ya kalau bisa orang yang sahibul kurbannya itu menyembelih sendiri, dan setelah itu apa? Dia ikut ikut serta dalam menguliti, ngelihat atau mencincang segala macam ya. Tadi ketika bagian dia itu sudah harus dipisahkan di satu tempat dan ditulis untuk dibagikan ke sahibul kurban. Ini harus ada. Ya, saya kalau jadi panitia kurban, yang paling penting tuh ini, tim ini kita banyakin. Tim ini banyak, ada yang mencatat nama-nama yang ada di hewan kurban. Terus ketika sudah sembeli, ada tim yang mengawasi, melihat daging ini diambil dulu tuh, seperti paha satu misalkan dipisahkan, diikat, dipotong-potong, dijadikan plastik gitu. Satu itu ada, harus ada. Dan kalau bisa diperbanyak panitia bagian itu supaya tidak tertukar. Nah, yang kedua, bagaimana hukum kita nyembeli di sini, kemudian hewannya dibagikan ke tempat lain, gitu Pak ya? Pertanyaan apa tadi? Kemudian kenapa? Enggak, itu termasuk diantaranya takut juga ada tercampur karena saking banyaknya. Jadi kalau disembelih di sini, terus dagingnya akan dibawa tempat lain karena saking ribetnya kita bisa jadi tercampur dengan daging yang lain. Itu aja. Tidak masalah. Ya sebetulnya tidak masalah. Ya cuman tadi ya kalau kita mau nyembelih di sini harusnya upayakan dibagikan di sini. Ya ada fatwa-fatwa para ulama ya kita dilarang untuk mendistribusikan, misalnya kita mau ngirim kurban, kita kirim ke Lombok hewan kurban kita, tidak. Karena hewan kurban kita itu disembelih di mana kita tinggal dan dibagikan di mana kita tinggal. Tapi kalau hanya sekitaran sini kita bagikan ke arah dekat-dekat sini misalkan, ya sebetulnya tidak masalah kalau dipandang di sini sudah terlalu banyak. Kalau didistribusikan di sini, kita distribusikan tempat lain itu tidak masalah. Ya, adapun tertukar tadi juga tidak masalah. Ya, tidak harus ya plek daging kurban itu ya khusus untuk yang itu. Kalau khusus di sini lebih baik nggak usah nyembelih di sini, khusus saja. Kalau memang dibagikan langsung atau dipisahkan di tempat yang lain. Karena hewan kurban kata Pak Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz berfatwa, hewan kurban itu disunahkan disembelih di tempat di mana dia tinggal. Ya. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat mengikuti juga sama badan. Kalau zakat fitr itu mengikuti di mana, karena zakat fitr itu zakat jiwa, mengeluarkan zakatnya harus di mana dia jiwanya berada di situ. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal dikeluarkan di mana harta itu ada. Kita pulang kampung ke Jawa, harta kita di kota wisata. Maka kita mengeluarkan zakat di mana? Iya di sini, hartanya di sini. Bukan di sana. Tapi hewan kurban, kita misalkan pulang kampung, Idul Adha di sana, ya nyembelihnya di sana. Bukan di sini. Seperti itu. Supaya kita bisa kurban di sana dan membagikan di sana. Tapi kalau perkara tercampur tidak masalah, tidak menjadikan lantas daging itu menjadi haram atau dilarang, tidak. Ya, cuman ya tadi menyelisih sunnah yang seharusnya dia makan dan menyembelih hewan sendiri dan memakan daging kurban sendiri. Ya, Allahu a'lam bishawab. Sudah apa jam berapa Pak? 6:30 lewat ini. Bismillah. Sampai jam 8 siap ya? Izin satu pertanyaan Ustaz. Oh baik, Ibu silakan. Untuk hari haknya penyembelihan kurban, apakah boleh non muslim ikut membantu untuk proses
Nah, terkait dengan membantu noni Islam maksudnya, apakah boleh? Boleh. Secara umum dia boleh menerima hewan kurban, boleh. Membantu boleh, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Ya, karena ini termasuk bab muamalah. Kita bermuamalah dengan mereka boleh. Ibadahnya itu adalah menyembelihnya. Ya, menyembelihnya secara umum. Adapun membantu penyelenggaraannya, membungkus-bungkus misalkan, ikut membagikan, maka tidak masalah, ya. Namun tidak menjadikan pahala untuknya sampai masuk Islam. Ya, sampai dia bersyahadat baru mendapatkan pahala. Artinya silahkan mau bantu silahkan. Ya. Ini juga jadi masalah di komplek kami waktu itu. Ketika di komplek kami ada non-Islam, ya, non-Muslim, kemudian mereka ingin mendapatkan giliran untuk pembagian iftar dan sahur. Masya Allah, tetangga-tetangga saya itu walaupun non-Islam semangat buat ngasih sahur dan buka. Kalau Ustaz, Pak, kalau bisa yang kosong-kosong ini saya yang ngisi semua. Masya Allah, ini lebih semangat dari orang Islam. Ini perlu dicontoh semangatnya gitu. Cuman sayangnya dia nggak dapat apa-apa, Pak. Boleh nggak kita makan sahur dan buka dari mereka? Boleh. Silahkan. Allah yang mengatakan wa ta'amuhum hillul lakum. Apa ayatnya? Wa ta'amukum hillu wa ta'amuhum wa ta'amu hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Di surat apa itu? Ali Imran, Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala menyifati makanan-makanan ahli kitab, orang-orang Yahudi wa Nasara, itu halal untuk kita dan makanan kita halal untuk mereka. Boleh. Nabi saja pernah dikasih hadiah makan apa? Paha, kalau bahasa kita apa? Kari. Kesukaan Nabi itu paha kambing. Dikasih sama wanita Yahudi. Nabi terima, Nabi makan. Ternyata diracuni. Diracun. Sudah makan, baru Allah berikan mukjizat, makanan itu berbicara. Ya Rasulullah, inni masmumah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku diracuni.